Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya. Oke, teman-teman, di sini sudah ada tang kupas kabel atau automatic wire striper. Nah, di sini eh, saya mau mereview atau unboxing, tapi bukan unboxing ya, karena ini sudah saya buka, sudah saya pakai teman. Ini belum lama sih saya beli, belum sempat saya review atau saya bikinkan video. Nah, ini ada kesempatan saya buat video. Nah, tak usah berlama-lama, kita lihat barangnya saja di sini. Ini produk dari Tech Hero. Tech Hero di sini ada tulisan cut clamp. Nah, untuk tipenya ini ya, PLAW 1700. Ya, ini sepertinya tipenya ya. Mungkin tipenya. Nah, di sini ada keterangan automatic wire strip. Terus ini integrated wire cutter untuk memotong, dan ini multifunction terminal clamp untuk clamp ya. Di sini ini pilihannya, cuman untuk prakteknya saya mungkin clamp-nya tidak ada ya, cuman di sini ada ini contoh gambarnya untuk clamp seperti ini, dan ini untuk cut, untuk potongnya seperti ini untuk cara kupas kabelnya. Oke, sekarang kita buka, praktekkan saja. Kita lihat unitnya. Nah, untuk unitnya seperti ini ada keterangannya 8-26 AWG atau 0,13-10 mm untuk kapasitas diameter kabel yang bisa dipotong, mungkin seperti ini. Nah, untuk sistem kerjanya seperti apa? Jadi dia nanti di sini akan saling, dua-duanya kabel dijepit dan lalu ditarik seperti ini, dan dia akan terkupas. Nah, di sini ada untuk pengaturan panjang kabel yang mau dikupas, dan ini untuk ketebalan kabel sepertinya ya, tapi ini saya pakai nggak bisa, atau entah alat ini yang saya beli kebetulan pas nggak pas, apa saya kurang bisa menyetingnya untuk ininya ya. Tapi abaikanlah, kita langsung praktekkan saja untuk praktek pengupasan kabel. Ini saya ada beberapa kabel, ini dari kabel yang ukuran 2,5 ini ya, 2,5 ya. Ini untuk kabel ukuran 2,5. Nah, ini coba kita potong, kita cut. Ini untuk pemotongan di sini kalau kita mau potong ini. Nah, ini tajam sekali ya untuk memotong. Nah, ini untuk cara mengupasnya seperti ini. Kita taruh sini, ini kita setel misalnya ukuran panjangnya segini. Nah, biar rapi, nah kita pentokkan ke sini, tek, seperti ini. Terus kita jepit. Nah, tinggal kita jepit, kita lihat. Nah, oke, kita lihat untuk hasil potongannya. Nah, ini hasil potongannya bagus ya, dalam arti ini kabel-kabel yang serabutnya sepertinya tidak ada yang ikut terpotong, jadi ini untuk pemotongannya menurut saya bagus. Oke, sekarang kita coba untuk kabel yang model seperti ini, sekarang mobil input, mobil ya, kabel maksudnya, kabel input. Nah, seperti ini, coba kita potong menggunakan ini, kupas ya, bukan potong. Apakah bisa? Kita pentokkan seperti ini, lalu kita jepit dan kita tarik. Nah, oke, kita lihat hasil potongannya. Nah, oke, ini untuk hasil potongannya bagus ya, kabelnya bisa utuh tanpa ada yang serabutnya kepotong. Ini untuk potongan kabelnya, di sini nggak ada serabut yang terpotong ya, jadi ini bagus untuk pengupasan kabel menurut saya. Dan di sini masih ada kabel intinya ya, karena ini kabel serum, ini untuk groundnya tadi. Nah, ini kabel intinya. Sekarang kabel intinya kita kupas dengan ukuran segini ya. Nah, apakah bisa mengupas kabel ukuran kecil? Kita masukkan. Oke, kupas.
Nah, oke. Nah, untuk mengupas ukuran kabel sekecil ini dia masih mampu ya, dan hasilnya juga bagus. Sekarang kita coba untuk mengupas kabel pita. Ini ukuran kecil kabel pita ya. Nah, oke, sini coba saya kupas menggunakan ini. Kita potong dulu, kita rapikan depannya. Oke, lalu kita kupas. Nah, di sini jadi teman-teman, sebelumnya di sini kita bisa setting kalau kita butuh pengupasan yang panjang, kita posisikan seperti ini aja. Jadi ini bisa kupas panjang seperti ini. Nah, atau kita ngupas di tengah-tengah ya. Nanti kita prakteknya. Ini kita untuk mengupas kabel yang kecil dulu, sekecil ini. Apakah bisa, apakah rusak untuk selaputnya atau tembaganya. Oke. Nah, ini hasilnya. Oke teman-teman, hasilnya bagus ya, jadi bisa rapih dan untuk serabutnya utuh ya. Kalaupun ada yang kepotong mungkin sedikit, tapi saya rasa dari tadi serabutnya aman ya, nggak ada yang kepotong. Jadi ini bagus untuk pengupasan kabel kecil pun. Oke, kita kupas untuk kabel tengah misalnya. Oke, ini ada kabel seperti ini. Misalnya kita mau kupas kabel di tengah-tengah seperti ini, jadi kita mau jumper sambung di tengah, atau kita hanya mau ini ya, kupas sebagian misalnya. Nah kalau kita pakai gate ini dia akan mentok. Nah disinilah fungsi dari apabila ini ditempatkan seperti ini, posisikan seperti ini bebas, dia kabel akan masuk bebas sepanjang yang kita mau. Misalnya kita mau kupas di bagian sini nih. Oke. Nah, kita kupas bagian. Nah, oke. Misalnya cukup segini. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa jumper kabel atau solder dengan kabel lain misalnya. Atau kita mau gunakan paralel kabel misalnya. Nah, kita sini kupas sebelah sini. Oke. Nah di sini kita bisa misalnya taruh ke soket, sini ke soket, dan ke sini ke soket lain, tanpa harus memotong kabel jumper waktu memaralel ya, menyeri ya. Jadi dia langsung kabel utuh, kita kupas sebagian saja. Mungkin paham maksud saya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau menurut saya teman-teman elektrikal bisa dibilang harus punya ya. Harus sih enggak, tapi punya lebih baik, karena ini sangat bermanfaat buat teman-teman apalagi yang hubungannya dengan perkabelan. Dan ini harganya bukan cukup murah, cukup mahal menurut saya, karena ini agak mahal memang, karena emang brand Tegiro mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, dan kualitasnya juga bagus, dan fungsinya juga menurut saya juga sebanding dengan harganya, tidak terlalu mahal kalau sesuai fungsi dan materialnya. Jadi ini cocoklah buat kalian teman-teman yang pengguna atau bekerja di area elektrikal atau perkabelan. Oke, mungkin sekian untuk reviewnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, atau mungkin kekurangan dalam saya mereview produk ini. Nanti teman-teman yang lebih tahu bisa komentar di bawah ya, teman-teman yang lain bisa ikut tahu dari pengalaman yang teman-teman bagikan. Oke, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.